Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Fatul gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, sehat ya. Pada kesempatan kali ini Bu Fatul, saya ingin bertanya kepada Bu Fatul terkait pembelajaran yang berdasarkan observasi. Kita observasi kelas ya untuk kegiatan pembelajaran observasi. Materinya besok aja Bu, terkait apa? Persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal. Untuk tujuan pembelajarannya yang akan Besok dicapai ada besok. dua tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menganalisis karakteristik dari persamaan gas ideal. Kemudian yang kedua menganalisis hubungan antar variabel pada gas ideal. Pertama mendeskripsikan Menganalisis menganalisis karakteristik. karakteristik persamaan pada gas ideal. Kemudian Kan yang pertama menganalisis karakteristik gas ideal. Gas ideal. Nah, yang kedua Yang kedua, menganalisis hubungan antar variabel persamaan gas ideal. kemudian untuk pertemuan yang besok ini area pengembangan yang akan dicapai sama Pak Fatul terkait gas ideal ini kan rencananya besok materi yang akan disampaikan itu gas ideal. Nah, pada saat penyampaian materi itu area pengembangan di gas ideal yang ingin dicapai sama Bu Fatul seperti apa kepada anak-anak, maksudnya terkait karakteristik anak-anak, bukan ke materinya, ke anak-anaknya. Secara menyeluruhnya saya ingin mengembangkan keterampilan abad 21 yang meliputi kolaborasi, kerjasamanya, kemudian ada kreativitasnya, ada komunikasinya, dan terakhir berpikir kritisnya. Kemudian yang kedua ya aktivitas, meningkatkan bagaimana mengembangkan aktivitas belajar siswa itu. Kemudian seperti yang disampaikan sama Bu Fatul, untuk mendukung kelancaran dari pengembangan area yang ingin dicapai, kira-kira strategi apa yang sudah Bu Fatul siapkan? Yang pertama, saya akan menyiapkan atau memilih strategi pembelajaran atau model-model pembelajaran yang berbasis pada berpusat pada siswa. Salah satunya adalah berbasis masalah. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba mengembangkan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mencoba mengembangkan LKPD yang tentunya sesuai dengan model pembelajaran yang saya pakai. Kemudian yang keempat, mengembangkan penilaian yang sesuai dengan area yang akan saya kembangkan. Tentunya diawali dengan asesmen formatif ya, untuk mengetahui kemampuan awal sama bakat dan minat peserta didik. Itu saja mungkin untuk cakapan praobservasi. Untuk observasinya nanti saya masuk di kelas untuk melihat bagaimana pengembangan yang Bu Fatul ingin capai secara lebih jelasnya. Oke, terima kasih Bu Fatul atas waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Pak Guru akan mengadakan monitoring dan supervisi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fathul Jannah. Jadi diharapkan kalian mengikuti pembelajaran seperti apa adanya ya, seperti biasa sampai jam pelajaran selesai. Jadi apapun kegiatan Bu Fathul Jannah silakan diikuti dengan Pak Guru harap kerjasamanya ya. Nanti Pak Guru ada di belakang untuk melakukan monitoring terkait pembelajaran yang dilakukan. Untuk lebih memanfaatkan waktu kepada Bu Fathul kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih barokahnya apa yang akan kita jalani hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Patan dipimpin temannya untuk berdoa dulu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menerima pembelajaran pada pagi siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini?
Baik Tia. Baik siapa? Baik Tia. Dimas sakit. Urin in. Sakit atau gimana? Sakit. Jadi 3 orang temennya tidak masuk ya hari ini. Nah untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan gas ideal ya. Tetapi sebelum kita masuk ke persamaan gas ideal, Bu Guru mau bertanya dulu. Minggu yang lalu kita belajarnya tentang apa? Tentang perpindahan kalor, suhu dan kalor ya. Masih ada yang ingat perpindahan kalor itu ada berapa cara? Ada 3. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Ketiga, radiasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan menganalisis karakteristik gas ideal. Kalian nanti akan mengamati atau melakukan simulasi virtual ya tentang gas ideal. Kemudian kalian di sana bisa mengamati bagaimana sih sifat atau karakteristik dari gas ideal itu. Kemudian nanti kalian akan bisa menganalisis hubungan antar variabel atau besaran dalam persamaan gas ideal. Nah, nanti di proses pembelajaran hari ini kamu akan melihat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Sehingga jadi kalian nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan persamaan gas ideal. Nah, itu kira-kira manfaat yang kalian bisa dapati setelah belajar persamaan gas ideal ya. Nah, sekarang perhatikan apa yang dilakukan oleh orang ini ya. Oke. Kenapa bisa terjadi? Peristiwa yang barusan itu diakibatkan karena panas, karena semakin panas keadaan dalam udara tersebut, maka percepatan partikelnya itu semakin cepat ya. Kecepatan. Oke. Jadi ditinjau dari kecepatan partikelnya. Jadi balonnya bisa mengembang ya. Kita tampung dulu ya. Peristiwa yang kedua ini sering sekali kamu temukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok di botol minuman bersoda itu tidak terisi penuh, ada ruang yang disisakan. Sedangkan kalau kalian lihat, kalian bandingkan dengan botol minuman air mineral, itu air mineral itu terisi penuh. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita akan lakukan melalui percobaan. Karena ini materinya tentang persamaan gas ideal, gas itu kan tidak bisa kita lihat ya. Maka kita akan melakukan percobaan dengan virtual lab namanya ya. Nah, silahkan duduk sama kelompoknya ini ya. Nah, Bu Guru akan bagikan LKPD, kemudian nanti dari LKPD itu kalian diminta untuk mengunjungi situs PET. Nah, nanti kalian akan membuka web yang sudah tersedia di LKPD itu. Kemudian yang pertama kalian akan melakukan percobaan untuk menjawab karakteristik dari gas ideal. Ya, baru nanti lanjut untuk kedua, untuk percobaan kedua itu kalian akan melihat hubungan antar variabel pada persamaan gas ideal. Ya, silahkan mulai bekerja dulu partikel gasnya. Nah, kalian amati gas yang ada di dalam ini, ya. Tulisin ke dokter. Oh, aplikasi yang terkait gas ideal itu ya? Ya. Coba tanda ya, Pak. Jangan dipanasin. Cukup Saya dah. kamu jelaskan dah ini kira-kira, coba, atau Benny mungkin coba jelaskan. Banyak. Apa yang kamu amati ini coba jelaskan. Coba yang diamati dijelaskan. Karena apa namanya, waktu kita pompa dia itu partikel gasnya itu masuk. Nah, terus di sini tuh karena waktu kita panasin itu karena derajatnya itu naik, maka tekanannya juga akan naik karena percepatan partikelnya di sini tuh semakin cepat dia. Nah, kalau kita bekukan sampai 0 Kelvin lah, dia hampir kayak enggak bergerak lah partikelnya gitu. Tekanannya juga semakin turun dia. Berarti ada hubungan antara suhu dan tekanan ya? Yes.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persamaan gas ideal. Karakteristik yang kami temukan berdasarkan eksperimen kami di situs web Colorado tersebut, yang kami catat itu kesimpulannya aja. Jadi gas yang inilah kesimpulan kami, gas yang tidak dipanaskan, gerakan partikelnya itu akan semakin melambat, bahkan hampir tidak bergerak, tapi masih bergerak, tapi sangat lambat. Terus gas yang diberikan kalor atau yang dinaikkan suhunya dari kompor itu, gerakan partikelnya itu semakin cepat dia, terus akan menyebabkan tekanan atau pressure yang naik sehingga menyebabkan meledak. Terus dalam variabel suhu yang tetap, volumenya di sana sebenarnya 10 nanometer karena rumus volume kubus itu adalah pangkat 3, jadi 10 kali 10 kali 10 kami memperoleh tekanan itu sebesar 117,1 atm, dan karena suhunya tetap, jadi volumenya yang dirubah, volumenya itu kami rubah ke volume max-nya di sana 15 nanometer kubik, jadi kami peroleh 3.375 nanometer 3.775. Terus tekanannya itu akan menurun karena volumenya itu kami perlebar, jadinya tekanannya itu 77,9. Oke. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Bagaimana hubungan antara suhu dan tekanan pada kondisi volume dibuat konstan? Jadi semakin tinggi suhunya maka tekanan akan meningkat. Begitu sebaliknya. Karena kita tahu bahwa hubungan suhu dan tekanan pada kondisi volume dibuat konstan itu berbanding lurus antara suhu dan tekanan. Saat suhunya naik maka tekanannya juga akan naik. Begitu pula sebaliknya, saat suhunya turun maka tekanannya juga akan turun. Terus yang kedua, bagaimana hubungan antara volume dan tekanan pada kondisi suhu dibuat konstan? Saat suhunya kami buat konstan, volumenya kami tambah, maka tekanan akan berkurang di sana karena si kubus itu berusaha untuk menyesuaikan agar tekanannya itu konstan, dan begitu pula sebaliknya. Maksud saya itu adalah berbanding terbalik dia saat volume tekanannya volumenya naik maka tekanannya akan berkurang. Itulah yang kami maksud berbanding terbalik. Dari pemaparan kelompok 2, silakan ada yang bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah memberikan kesempatan untuk kita. Jadi di sini saya tidak akan bertanya tapi ingin menyangga sedikit di bagian nomor 4 tadi, karena di sana ada mengenai catat karakteristik gas ideal berdasarkan hasil pengamatan. Nah, untuk kelompok 2 tadi memberikan atau memaparkan kesimpulannya. Jadi yang kita minta itu karakteristiknya itu kayak gimana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Meminta konfirmasi. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman dari hasil pekerjaan kami, karena kami adalah manusia, tidak selalu sempurna. Mungkin hanya itu saja. Mungkin bisa dibantu hasil dari patan kelompoknya. Jadi saya akan menambah sedikit tadi. Jadi karakteristiknya itu yang pertama pasti dia mengalami tumbukan. Partikel-partikel itu selalu mengalami tumbukan. Nah, yang kedua, semakin banyak ruang kosong maka semakin lambat pergerakan partikel gas. Dan yang ketiga, semakin panas suhu, pergerakan partikel gas tersebut semakin lambat dan memperkuat tumbukan. Dan sebaliknya, jika suhunya dingin maka memperlambat suhu partikel-partikelnya itu bergerak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Patan atas tambahan dan masukannya untuk kelompok kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 2 ya, kelompok 2. Kalau kita lihat arah gerakannya, dia teratur atau acak sembarangan? Acak. Nah, oke, jadi gerakannya itu arahnya tidak tertentu, jadi acak kemana saja dia bergerak. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, antar partikel itu terjadi tumbukan atau tidak? Oke, terjadi tumbukan. Jadi antar partikel gas yang satu dengan gas yang lain itu terjadi tumbukan. Kalian lihat ya, nah gas yang ini kan saling bertumbukan ya.
Nah, tumbukan yang terbentuk itu adalah tumbukan lenting sempurna. Ya, kita sudah belajar di semester 1 ya tentang tumbukan lenting. Ada lenting sebagian, tidak lenting sama sekali, dan lenting sempurna. Nah, pada partikel gas itu tumbukan yang terbentuk itu adalah lenting sempurna. Ya, kamu lebarin wadahnya. Nah, apakah wadah yang kita lebari ini terisi atau tidak? Terisi. Nah, jadi sifatnya dia menempati seluruh wadah. Ya, jadi wadahnya semua dia tempati. Ya. Kemudian yang terakhir itu dia sifatnya itu memenuhi hukum Newton. Sekarang perhatikan, kalau Bu Guru perlebar apa namanya wadahnya, bagaimana kecepatan tumbukan antara gas partikel gas dengan dindingnya? Lambat ya. Nah, sekarang kalau Bu Guru kecilin wadahnya, oke, semakin cepat. Ya. Jadi antara antara volume dengan tekanan itu berbanding terbalik jadinya, ya. Jadi semakin kecil wadahnya, jadi artinya tumbukan partikel gas ya dengan dindingnya itu semakin cepat, sehingga itu membuat tekanannya semakin besar. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau wadahnya itu diperlebar, maka tumbukan antara partikel gas dengan dindingnya itu semakin kecil. Jadi tekanannya juga kecil. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Bu Guru mau merefleksi dulu kegiatan kita hari ini ya. Oke, jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai tadi, Bu Guru menjelaskan, itu kira-kira kalian sudah paham atau tidak? Paham. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, mungkin ada masukan untuk pembelajaran berikutnya. Silakan. Sebagai bahan refleksi kita ke depannya. Ada masukan? Oke, praktik aja. Oke, supaya nanti kalau materinya tidak bisa kita praktik di lab nyata di sana, maka kita labnya virtual aja seperti ini ya. Oke, itu masukannya. Kemudian dari pemaparan yang Bu Guru sampaikan tadi, ada yang mau menyimpulkan? Dari ketiga hukum tadi yang sudah dijelaskan di semua ikut juga, yang sudah kami kerjakan di para KPD juga, jadi kami bisa mengetahui bagaimana hubungan dan kaitan antara tekanan, volume dan juga suhu. Oke. Yang ada Di depan. Oke. Cukup? Oke. Aplaus dulu lah untuk Sihab. Ya. Oke. Oke, jadi kita sudah selesai materinya, udah Bu Guru sampaikan, temannya juga sudah selesai presentasi juga, kalian juga sudah selesai mengambil data. Silakan duduk berdasarkan tempat duduknya biasa, karena kita akan evaluasi. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bu Guru harap nanti di rumah diulangi lagi ya. Materi berikutnya kita akan belajar tentang termodinamika atau teori kinetik gas dulu ya sebelum ke termodinamika. Silakan dipelajari di rumah ya. Dibaca-baca dulu, nanti begitu masuk kalian sudah ada pemahaman mendasar mengenai teori kinetik gas. Bu Guru cukupkan ya hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Patan balik lagi, pimpin temannya untuk berdoa. Oke, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kedepannya kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin.
Saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bu Fathul Iya Pak. terkait pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Pertemuan kali ini kita ingin membahas beberapa hal terkait pelaksanaan observasi kemarin. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Fathul setelah diobservasi pelaksanaan pembelajarannya. Kalau perasaan saya melihat siswa pada saat proses pembelajaran, saya merasa siswa saya tidak tertekan gitu ya, sama proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dari antusiasnya, kemudian dari raut mukanya yang tidak merasa terbebani gitu, jadi saya merasa senang pada saat proses pembelajaran. Jadi kesimpulannya Bu Fathul merasa senang, artinya siswa-siswi juga Senang. mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kira-kira menurut Bu Fathul apakah ada yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran yang kemarin atau sudah maksimal? Setelah saya melihat video hasil pembelajaran kemarin, Menganalisis lah. ya menganalisis gitu ya, menganalisis video itu, saya rasa ada beberapa kekurangan yang belum saya lakukan. Yang pertama, saya belum menilai penilaian proses selama proses pembelajaran itu belum saya lakukan, mulai Maksimal dari ya, belum maksimal. keterampilannya itu belum, kemudian sikapnya juga belum secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kemarin itu setelah saya analisis video, di awal kan saya memberikan masalah, ada pertanyaan gitu. Nah di akhir saya lupa gitu lupa masuk ke masalah itu, balik lagi ke masalah itu, menjawab permasalahan itu yang saya lupa. Menguatkan hipotesa awalnya. Yang awal permasalahan awal itu lupa saya balik lagi untuk menjawab itu. Kira-kira menurut Bu Fathul strategi apa yang bisa Bu Fathul terapkan untuk kedepannya untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut? Untuk yang kegiatan yang belum saya laksanakan kemarin itu ya, saya mempersiapkan dari awal gitu ya, mulai dari instrumen penilaiannya dengan matang, kemudian berkeliling secara maksimal ke kelompok belajar, jadi bisa melihat di mana kesulitan yang dialami oleh siswa saya pada saat pengambilan data. Kemudian tentunya saya akan mencoba pembelajaran dan model pembelajaran yang lain yang berbasis pada siswa yang bisa mengaktifkan mereka pada saat proses pembelajaran. Jadi mencoba berbagai macam strategi baru ya, strategi-strategi lain supaya aktivitas siswa semakin meningkat dan keterampilan juga bisa dieksplor ya. Oke. Nah sekarang yang terakhir Bu Fathul terkait komitmen. Jadi kan sudah dilaksanakan observasi, kemudian sudah ada strategi dan kekuatan atau model-model yang Bu Fathul siapkan untuk pengembangan berikutnya supaya lebih maksimal. Nah sekarang komitmennya kira-kira seperti apa? Jadi kan setiap kegiatan itu supaya berkesinambungan, berkelanjutan harus ada komitmen. Nah komitmennya seperti apa Bu Fathul ini? Kemarin kan saya sudah melaksanakan pembelajaran berbasis masalah, nah itu sudah saya terapkan. Tentunya akan saya terus perbaiki untuk kedepannya, untuk refleksi bahan-bahan refleksi saya yang sudah saya lakukan. Tentunya akan saya lanjutkan lagi dengan model pembelajaran yang seperti itu, yang tentunya nanti bisa berpusat pada siswa, baik lagi aktivitas siswa yang saya tekankan pada proses pembelajaran gitu. Jadi mencoba mencari eksplor lagi kira-kira model pembelajaran apa yang bisa kita terapkan ke depannya, yang bisa lebih mengaktifkan siswa pada saat proses pembelajaran. Artinya komitmen Terus mencoba dan melaksanakan itu, menerapkan. Jadi komitmennya setiap pertemuan terus mencoba dan melaksanakan kegiatan menerapkan metode-metode pembelajaran yang kira-kira bisa meningkatkan aktivitas peserta didik yang nanti akhirnya akan berujung pada terpenuhinya kebutuhan belajar peserta didik ya. Benar sekali. Siap. Terima kasih Bu Fathul atas waktu dan kesempatannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.